Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Erdila Prastian Tias NPM 205, Uhela Mawadati NPM 229, Jihan Rambu Salsabila NPM 232, Faisal Basri NPM 240, dan Oktania Nindiana NPM 242. Kami akan mempresentasikan materi kecurangan karyawan dan manajemen, di mana di dalamnya terdapat 7 subbab. Yang pertama, unsur-unsur kecurangan. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, kejahatan dan kecurangan. Yang keempat, forensik dalam investigasi kecurangan. Yang kelima, pencegahan. Yang keenam, deteksi. Dan yang terakhir, proses investigasi. Pertama-tama, sebenarnya kecurangan itu apa sih? Jadi fraud atau kecurangan menurut The Institute of Internal Auditor 2A adalah sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Kecurangan merupakan penipuan disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Selanjutnya yaitu unsur-unsur kecurangan. Secara umum, unsur-unsur dari kecurangan yaitu yang pertama harus terdapat salah pernyataan. Yang kedua dari suatu masa lampau atau sekarang. Yang ketiga, fakta bersifat material. Yang keempat, dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan. Yang kelima, dengan maksud untuk menyebabkan suatu pihak beraksi. Yang keenam, pihak yang dirugikan harus beraksi terhadap salah pernyataan tersebut. Dan yang terakhir yaitu yang merugikannya. Nah, di sini saya akan membahas tentang lingkungan, di mana lingkungan yang terjadi dalam laporan keuangan pada umumnya disebabkan oleh lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Pengaruh lingkungan internal umumnya terkait antara lain dengan lemahnya pengendalian internal, lemahnya perilaku etika manajemen, atau faktor likuiditas serta profitabilitas entitas yang bersangkutan. Sedangkan pengaruh lingkungan eksternal yang terkait antara lain dengan kondisi entitas secara umum, lingkungan bisnis secara umum maupun pertimbangan hukum dan perundang-undangan. Selanjutnya saya akan membahas tentang forensik dalam investigasi kecurangan. Nah, sesuai dengan praktis QUID, Internal Auditing and Fraud yang dikeluarkan oleh IIA Desember 2009 lalu, peran aktivitas audit internal dalam investigasi tidaklah kaku dan tidak tunggal. Menurut IIA, aktivitas audit internal dimungkinkan untuk memikul tanggung jawab utama investigasi kecurangan. Selain itu, aktivitas audit internal dapat juga bertindak sekedar sebagai penyedia sumber daya untuk investigasi atau sebaliknya, dapat juga tidak dilibatkan dalam investigasi. Aktivitas audit internal dapat tidak terlibat dalam investigasi diantaranya karena harus bertanggung jawab untuk menilai efektivitas investigasi. Sebab lainnya adalah karena tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk terlibat dalam investigasi itu sendiri. Berikutnya, peran internal auditor dalam investigasi kecurangan. Yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan intern dengan kemahiran jabatannya. Yang kedua, memperhatikan kemungkinan terjadinya kecurangan, kesalahan, manipulasi, inefisiensi, pemborosan, ketidakefektifan, dan konflik of interest. Yang ketiga, ditemukannya indikasi kecurangan. Auditor memberitahukan top manajemen dan melakukan investigasi. Yang keempat, manajemen membentuk tim yaitu internal auditor, lawyer, investigator, security, dan spesialis. Berikutnya, pencegahan kecurangan. Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem, dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan Dewan Komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 tujuan pokok yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan berlaku.
Kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah antara lain dengan cara-cara berikut. Yang pertama yaitu pengendalian intern yang baik. Membangun struktur pengendalian intern yang baik yaitu dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka tugas manajemen untuk mengendalikan jalannya perusahaan menjadi semakin berat. Agar tujuan yang telah ditetapkan top manajemen dapat dicapai, keamanan harta perusahaan terjamin dan kegiatan operasi bisa dijalankan secara efektif dan efisien, manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian intern yang baik dan efektif mencegah kecurangan. Yang kedua yaitu mengefektifkan aktivitas pengendalian. Yang pertama bisa melakukan review kinerja. Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja periode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda, operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan. Yang kedua dengan melakukan pengolahan informasi. Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Yang ketiga yaitu pengendalian fisik. Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catatan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu pemisahan tugas, pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditunjukkan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan yang dijalankan dalam tugasnya dalam keadaan normal. Selanjutnya meningkatkan kultur organisasi. Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip good corporate governance. Yang terakhir yaitu mengefektifkan fungsi internal audit. Walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya dengan saksama sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan. Yang berikutnya adalah deteksi. Menurut Valerie G. Kumaat, mendeteksi kecurangan adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak kecurangan, sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku kecurangan, yaitu ketika pelaku menyadari praktiknya telah diketahui, maka telah terlambat untuk berkelit. Berikut cara mendeteksi kecurangan, yaitu yang pertama, pengembangan jaringan informan atau audit intelligence adalah strategi atau upaya berkesinambungan membangun sebuah jaringan informasi aktual bagi tim audit dalam rangka menunjang aktivitas audit berbasis resiko, khususnya untuk mengantisipasi resiko yang berdampak negatif terhadap organisasi serta untuk melakukan cegah tangkal atas praktik tindak kecurangan. Yang kedua, audit berbasis resiko. Audit berbasis resiko dalam konteks mendeteksi tindak kecurangan adalah rangkaian aktivitas pengawasan dan terencana, terpadu dan berkesinambungan dalam rangka memetakan, mengamati, memverifikasi, dan menganalisis semua titik-titik kritis resiko yang berpotensi menimbulkan tindak kecurangan. Dan yang ketiga adalah indikasi awal dan audit investigasi. Indikasi awal dapat diperoleh dari delik aduan atau whistleblower, maupun dari upaya tim audit melakukan pendeteksian atau melalui risk-based audit and audit intelligence. Persyaratan minimal agar dapat dikategorikan sebagai indikasi awal adalah adanya dua alat bukti yang sah.
yang terdiri dari saksi yang memiliki akses ke bukti fisik atau mengetahui langsung praktik kecurangan atau terlibat langsung dalam proses tindak kecurangan. Bukti fisik seperti bon atau kwitansi transaksi dana, tanda terima barang, dokumen otentik perusahaan, dan data yang dikeluarkan dari sistem aplikasi perusahaan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, proses investigasi. Investigasi kecurangan dapat dilakukan oleh atau melibatkan partisipasi auditor internal, pengacara investigator, petugas keamanan, dan ahli-ahli dari dalam maupun luar organisasi. Auditor hendaknya menemukan fakta-fakta yang berhubungan dengan seluruh investigasi kecurangan. Untuk 1. Menentukan apakah kontrol perlu diimplementasikan atau diperkuat. 2. Merancang pengujian audit untuk mengungkap eksistensi dari kecurangan yang sama di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, membantu memenuhi tanggung jawab auditor internal untuk memelihara pemahaman yang cukup mengenai kecurangan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 8. Kami memohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.